Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Jarmanis Koto SPD, SDN Gedong 03, calon guru penggerak Angkatan 8 Jakarta Timur. Pada video ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 14 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah budaya positif. Guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, penerapan disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Sehingga murid menyadari, memahami, dan menerapkan disiplin positif berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga hukuman dan penghargaan kurang efektif sebagai motivasi kepada murid. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5. 1. Sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. 5. Guru sebagai manajer. Posisi yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan pada dirinya sendiri. Keyakinan sekolah dan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah dan kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer, menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif, serta keyakinan sekolah yang disepakati bersama.
Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh murid yang unggul, ramah lingkungan, dan ramah anak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru sekolah. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid untuk jangka panjang. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau kurang tepat. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang sering mencontek pada saat belajar. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada guru dan murid untuk melakukan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang sudah diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman, sanksi jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya jadi lebih tenang, dan saya menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan 2 tahapan, yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dengan bertanya kepada murid, "Kamu menyontek ya? Lalu, apa yang harus kamu lakukan sesuai kesepakatan kelas kita jika mencontek?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan karakter murid dimanapun berada. Demikian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu penggerak.